kenapa Rasulullah disebut An-Nabiyul Ummi? Kata ulama, ada beberapa pendapat. Al-Ummi dari asal kata itu artinya ibu, ummun. Kenapa Nabi Muhammad identik dengan istilah ibu? Ada yang mengatakan karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan diutus di kota Mekkah, yang mana kota Mekkah itu namanya Ummul Qura. Ummul Qura, induknya semua negeri di atas muka bumi ini kota Mekkah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa disebut An-Nabiyul Ummi karena Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah kaum yang ummi. Orang Mekah itu ummiyun, orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak punya kitab suci. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah yang mengutus seorang rasul di tengah-tengah kaum yang ummi. Kenapa orang Mekah disebut ummi? Karena mereka bukan ahlul kitab. Mereka beragama hanya mengikuti agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani. Mereka itu ahlul kitab. Ada kitab panduan atau bimbingan untuk mereka. Kalau orang Mekah enggak, udah seadanya, ummi. Tanpa kitab tertentu. Makanya disebut ummi, kaum yang ummi. Pendapat mayoritas ulama bahwa Rasulullah disebut An-Nabiyul Ummi. Ummi itu artinya tidak membaca dan tidak menulis. Kalau buat Nabi Muhammad jangan songong, kata-katanya jangan. Kalau buat orang buta huruf, kalau buat Rasulullah nggak pantas kayak begitu ya. Memang Nabi nggak baca nggak tulis, tapi Nabi perhatian dengan baca dan tulis. Apakah Rasulullah nggak ngerti tulisan? Rasulullah ngerti tulisan, tahu bacaan. Cuma Nabi nggak baca nggak tulis, nggak nulis. Rasulullah nggak nulis. Bukti bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tahu tulisan, ya, Rasul tahu tulisan. Waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib nulisin surat Rasulullah, waktu itu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian genjatan senjata antara umat Islam di Madinah sama kafir Quraisy Mekah itu, genjatan senjata 10 tahun waktu itu. Walhasil panjang ceritanya. Tulis wahai Ali, kata Rasulullah. Ditulis. Kalau nggak salah di situ kejadiannya, Sayyidina Ali tulis Muhammad Rasulillah. Kata Rasulullah, wahai Ali, hapus Rasulillahnya. Mereka kan nggak percaya anak Rasulullah, nggak usah pakai Rasulullah. Rasulullah SAW ngoreksi itu, gitu. Atau yang dikoreksi sama Nabi itu posisinya, kalau nggak salah, ana lupa. Walhasil Rasulullah pernah mengoreksi tulisan Sayyidina Ali, jangan begini tulisannya, jangan di sini, atau ini hapus, kata Rasulullah. Mereka nggak percayain kayak gitu. Ulama mengatakan kalau Nabi Muhammad baca tulis, nanti musuh-musuh Islam bakal mengatakan bahwa Quran itu bukan firman Tuhan, tapi itu karya tulis Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Allah atur supaya orang nggak bisa memvonis Quran itu adalah bikinan Nabi Muhammad. Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad, itu dari Allah. Apa buktinya? Nabi Muhammad nggak baca nggak tulis. Ya, kalau Nabi baca tulis, nanti orang bakal bilang Quran ini adalah bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Busiri dalam burdahnya mengatakan, kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi. Kalau ente pengen tahu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, maka cukup ente tahu ini aja nih. Apa mukjizatnya? Nih, satu keterangan ini sudah cukup buat ente. Kalau mau tahu besarnya mukjizat Rasulullah, adalah beliau ummi, tidak baca, tidak tulis, tapi beliau punya ilmu. Dalam kondisi yang ummi, ilmunya sampai gini hari belum kelar dikeruk tuh. Profesor-profesor baru nemuin tuh ilmu yang ada sama Rasulullah. Kadang-kadang jadi penemuan baru. Kalau ente mau tahu ilmunya Rasulullah, umminya Nabi Muhammad punya ilmu yang semuanya orang nggak punya sebanyak itu. Gitu. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa ta'dibi fil yutumi.